Semangat pagi di hari Rabu 16 Desember 2020. Kita kembali bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Menenangkan hati, menenangkan pikir dalam saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Anggota keluarga Allah, ada ungkapan Jawa enggah nggih ora kepanggih. Menjawab iya tapi tidak melaksanakan. Ungkapan tersebut seringkali dinyatakan kepada seorang anak yang diberi perintah oleh orang tuanya memberikan jawaban ya, tetapi tidak melaksanakan perintah dimaksud. Tentu hal seperti ini membuat jengkel orang tuanya. Leksionari bacaan Injil hari ini berisi lanjutan dari bacaan kemarin. Setelah imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi mempertanyakan kuasa yang digunakan Yesus di dalam berkarya, hingga akhirnya hanya blunder dan bingung karena tidak bisa menjawab pertanyaan Yesus tentang baptisan Yohanes. Bacaan hari ini melalui gambaran orang yang enggak nggih, ora kepanggih, Yesus memberikan penilaian kepada imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Matius memberikan catatannya di dalam pasal 21 ayat 28 sampai dengan 32 yang demikian. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik Bapa," tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah." Demikian kesaksian Matius. Anggota keluarga Allah, imam-imam kepala adalah para anggota beberapa keluarga tertentu yang merupakan golongan terutama dalam mahkamah agama di Yahudi. Dengan demikian, mereka bukanlah orang sembarangan dalam agama Yahudi. Mereka penentu keputusan dalam segala pengajaran dan permasalahan agama Yahudi. Tentu mereka paham betul tentang pengajaran akan kerajaan Allah, baik tentang bagaimana menjadi warga kerajaan Allah, sikap dan cara hidup yang harus dijalani sebagai warga kerajaan Allah, dan hal-hal lain terkait dengan sistem dan peranata dalam kerajaan Allah. Sedangkan tua-tua Yahudi
adalah para orang tua atau orang-orang yang dituakan dalam kehidupan bangsa Yahudi. Mereka dituakan karena memiliki pengaruh yang kuat pada suku-suku Israel. Itu juga berarti bahwa kelompok ini, kelompok tua-tua Yahudi, bukan kelompok orang yang sembarangan. Omongan mereka diikuti oleh semua lapisan masyarakat Yahudi. Mereka juga termasuk orang-orang yang pandai dalam hal agama Yahudi. Dengan demikian, kelompok ini juga paham betul dan mengajarkan tentang hal-hal yang terkait dengan kerajaan Allah. Imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi adalah dua golongan atau dua kelompok yang mengetahui betul seluk-beluk pengajaran tentang kerajaan Allah. Namun Yesus memberikan kepada dua kelompok ini dengan pernyataan pada ayat 31. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Siapa sih pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal? Dalam kehidupan masyarakat Yahudi, mereka adalah sampah masyarakat. Oleh para pemimpin agama Yahudi, termasuk oleh dua kelompok tadi, imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi, mereka dinyatakan sebagai orang-orang berdosa. Memang tidak salah pernyataan, label yang diberikan sebagai orang-orang berdosa bagi pemungut cukai dan perempuan sundal. Dalam kehidupan, lingkungan kerja percukaian seringkali dianggap sebagai gudang koruptor. Karena memang mudah terjadi penyalahgunaan, penyelewengan, baik wewenang, data, dan keuangan di bidang ini. Perihal perempuan sundal sudah sangat jelas bahwa mereka adalah para tunasusila atau perempuan-perempuan yang menjual diri demi uang. Tetapi, mengapa Yesus menyatakan bahwa para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal ini akan mendahului imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi masuk dalam kerajaan Allah? Jawabnya adalah karena mereka lebih dahulu melakukan pertobatan. Pertobatan adalah perubahan arah dan perilaku hidup. Yang semula tidak sesuai dengan kehendak Allah, hidup hanya menuruti nafsu dan keinginan manusiawi, serakah, sehingga bisa korupsi, sehingga hanya menjual diri dan lain sebagainya. Hidup tidak pernah sesuai dengan kehendak Allah, tidak searah dengan kehendak Allah. Tetapi kemudian berubah, bertobat, hidup menjadi sesuai searah dengan kehendak Allah. Ayat 30 memberikan catatan kepada kita, lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga, dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Yang perlu dipertegas adalah kalimat terakhir pada ayat 30 ini. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Mereka tidak hanya menyesal ketika hidup tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi setelah menyesal, mereka merubah arah hidup. Yang semula tidak sesuai menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Yang semula tidak melakukan kehendak Allah menjadi hidup yang melakukan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah adalah ciri orang hidup di dalam kerajaan Allah.
Karena hidup dijalani berdasarkan peranata aturan kerajaan Allah. Itulah pertobatan yang dilakukan oleh para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Dibanding dengan anak pertama yang pandai tentang pengajaran perihal kerajaan Allah, namun tidak menjalani hidup sesuai dengan yang mereka ajarkan. Mereka mengajarkan tentang kerajaan Allah, tapi mereka tidak menjalani hidup sesuai dengan peranata dan aturan kerajaan Allah. Ayat 29 memberikan catatan kepada kita, jawab anak itu, baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Sebagai anggota keluarga Allah, berarti kita harus hidup berdasarkan peranata dan aturan kerajaan Allah. Istilah keluarga Allah digunakan untuk menyebut orang-orang yang rindu masuk dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah bukanlah masalah tempat dan waktu yang akan datang setelah hari akhir. Tetapi kerajaan Allah sebenarnya telah terjadi sejak saat ini dan di sini, di tempat kita masing-masing. Pergumulannya adalah, apakah kita mau hidup sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita sudah hidup sesuai dengan kehendak Allah? Apakah kita sudah hidup berdasarkan peranata dan aturan kerajaan Allah? Belajar kepada para pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal yang melakukan perubahan hidup sebagai buah pertobatan mereka. Pada masa Advent 3 ini, kita diingatkan, mari tidak hanya belajar untuk mengetahui dan pandai perihal pengajaran kerajaan Allah. Kita tidak hanya tahu, tetapi marilah kita menjalani hidup sesuai dengan peranata dan aturan di dalam kerajaan Allah. Kita menjalani hidup berdasarkan kehendak Allah. Setiap hari kita merenungkan sabda Tuhan sebagai sarana kita belajar memiliki tambahan pengetahuan tentang kerajaan Allah. Apa saja yang harus dilakukan ketika menjadi anggota keluarga Allah. Namun jangan hanya berhenti pada pengetahuan. Kehidupan nyata di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah-tengah pekerjaan dan aktivitas keseharian, bahkan di lingkungan apapun, menjadi sarana kita berusaha mewujudkan hidup berdasarkan kehendak Allah yang kita terima di dalam belajar akan peranata dan aturan kerajaan Allah tadi. Tuhan memberkati dan memampukan setiap anggota keluarga Allah di dalam mewujud nyatakan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah. Karena di sanalah kita hidup menjadi warga kerajaan Allah. Amin. Anggota keluarga Allah, kita sudah menerima pengajaran tentang bagaimana mestinya kita mewujudkan hidup di dalam kerajaan Allah karena kita adalah warga kerajaan Allah. Dan kita tetap menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali sebagai kesempurnaan hidup, kesempurnaan kerajaan Allah yang akan kita jalani bersama. Mari kita menanggapi sabda hari ini dengan tetap memohon Sang Immanuel datang di dalam kehidupan kita, memberikan pertolongan kepada kita. Kunci Daud yang datang memberikan pengajaran tentang kerajaan Allah kita wujudkan dengan sungguh apa yang menjadi ajarannya. Tuhan Allah datang, firman-Nya menolong, memampukan kita untuk mewujudkan hidup di dalam kerajaan Allah. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 81 baitnya pertama, keempat, dan kelima, O datanglah Immanuel.
datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, kunci Daud, datanglah, kapura surga bukalah, tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh Tuhan Allah, datanglah, firman-Mu berkuasalah, seperti waktu Kau beri di atas puncak Sinai. Bersoraklah, hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Kita berdoa bersama. Puji, hormat, dan syukur kami haturkan kepadamu. Belajar dari pertobatan para pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal, yang kemudian Engkau menyatakan mereka lebih dahulu masuk dalam kerajaan Allah. Kami sebagai anggota keluarga Allah, setiap hari, setiap saat menerima peranata dan aturan di dalam kerajaan Allah, dan kami harus hidup sesuai dengan peranata aturan kerajaan Allah. Kami hidup sesuai dengan kehendak Allah. Untuk itu layakkan kami juga mewujudkan pertobatan seperti para pemungut cukai dan perempuan sundal. Engkau pakai hidup kami hari ini dan selanjutnya di dalam kami menjalani aktivitas kami berdasarkan peranata dan aturan kerajaan Allah. Engkau berkuasa penuh atas hidup kami. Bahkan ketika di antara kami anggota keluarga Allah mengalami kelemahan ragawi pun, Engkau tetap memakai kami untuk mewujudkan hidup sebagai warga kerajaan Allah. Engkau berkuasa penuh, baik sakit penyakit, kelemahan ragawi yang sudah menaun, sudah ada dalam tubuh kami, dan menurut pengertian, pemahaman manusiawi, dokter dan tim medis tidak bakal mencapai kesembuhan pulih 100%. Namun kami tetap hidup sebagai warga kerajaan Allah, dan kami yakin Engkau berkuasa atas hidup kami, karena Engkau melayakkan dan memampukan kami. Kami yang mengalami kelemahan ragawi dengan penyakit terkait dengan dampak pandemi COVID, biarlah kasih-Mu juga yang ada dalam kehidupan kami. Allah kehidupan, sekarang kami berdoa untuk anak-anak kami di masa pendidikan mereka, harus melakukan pengajaran dan pelajaran jarak jauh. Mereka yang setelah menjalani penilaian akhir semester, mereka menantikan hasilnya, biarlah kasih-Mu tetap ada. Terutama kami juga memohon ketika anak-anak kami belajar mengenal dan semakin mengenal akan kasih-Mu di dalam kehidupan,
Para orang tua yang mendampingi menjadi teladan mereka, Engkau pun tolong di dalam kehidupan. Usia produktif anak-anak muda-mudi yang bekerja di masa pandemi juga semakin mengenal akan kasih pertolongan-Mu sehingga tidak sia-sia mereka menjadi bagian dari warga kerajaan Allah. Kami menyerahkan para pemimpin bangsa dan negara kami dari tingkat pusat sampai di pedesaan-pedesaan, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dalam segala kondisi dan keadaan. Kami aturkan, kami mohonkan kebijaksanaan. Perbedaan-perbedaan pendapat biarlah menjadi sarana semua saling belajar mengasah diri untuk menemukan kasih dan kehendak Tuhan. Masyarakat di dalam bersama-sama bahu-membahu menggapai hidup damai sejahtera yang Engkau berikan, biarlah dalam tangan kasih kuasa-Mu. Para medis dalam menjalani aktivitas kerja menjadi garda paling depan di suasana pandemi. Tuhan pun berkuasa dengan pengayoman, dengan kebijaksanaan. Itu doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Gereja-gereja Tuhan yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan-Mu dengan peringatan Natal, peringatan kelahiran-Mu, biarlah kasih-Mu juga nyata. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan kehidupan sebagai anggota keluarga Allah, menjalani hidup berdasarkan pranata dan aturan kerajaan Allah, karena kita adalah orang-orang yang selalu diberkati, dimampukan oleh Tuhan Allah. Kita menerima berkat-Nya seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Musa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.